Untuk bisa mendapatkan kabar terbaru mengenai penanganan kasus ini, kita sudah terhubung dengan Komisioner Kompolnas, ada Bapak Khairul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, baik Pak, kita sudah mendengarkan. Ya, kita sudah mendapatkan nama Pak, 18 oknum yang terlibat dalam kasus ini. Kita juga sudah tahu bahwa ini terlibatnya kan dari berbagai macam satuan kerja Pak. Kemudian juga dari berbagai pangkat juga bervariasi. Catatan dari Kompolnas Pak, karena ini ironis. Mereka ini bukan berkolaborasi untuk kebaikan, untuk penegakan hukum, tapi malah kolaborasinya untuk melakukan pemerasan seperti ini. Pak Anam. Iya, sebelum menjawab itu kami ucapkan terima kasih ya ke teman-teman Propam, ke kepolisian yang terbuka pada kami. Proses ini cukup intens. Salah satu yang paling penting kemarin kami hampir lebih dari 3 jam kami mendapatkan penjelasan, klarifikasi, detail bagaimana konstruksi peristiwanya, bagaimana struktur pertanggungjawabannya, siapa saja yang terlibat, apa buktinya, dan kenapa muncul berbagai angka, misalnya angka 2,5 miliar, angka 45 orang, dan sebagainya. Lah itu menurut kami satu langkah yang baik dan kita apresiasi keterbukaan itu. Nah kalau pertanyaannya tadi kenapa kok ini bisa terjadi, saya kira pertanyaan ini tidak hanya untuk pertanyaan problem yang ada di DWP tersebut, tapi ini banyak problem yang memang terjadi. Salah satu yang paling penting adalah memang masih ada budaya yang menyalahi prosedur. Lah bagaimana melawan budaya menyalahi prosedur ini? Ya sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas inilah yang menurut hemat kami obat paling mujarab untuk menyelesaikan berbagai problem yang ada. Dan dalam konteks ini memang proses tahap awal ini ya saat ini masih pelanggaran kode etik. Ya, yang komitmen Pak Kadipropam minggu depan akan digelar sidang kode etiknya. Tapi tidak menutup kemungkinan memang ada tindak pidana karena dalam struktur peristiwa, struktur cerita, potensi adanya pidana itu ada. Gitu. Iya Pak. Baik, Pak, kalau boleh tahu mengenai modus yang dilakukan oleh 18 oknum anggota polisi ini, seperti apa Pak penjelasan yang disampaikan oleh pihak kepolisian kepada Kompolnas? Kami diceritakan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, struktur peristiwanya apa, struktur pertanggungjawabnya bagaimana secara detail. Tapi kita tidak bisa menyampaikan di sini, biarkan ini masih berproses. Pemeriksaannya masih berproses, nanti waktu sidang etik pasti akan dibuka semua dan kami akan kontrol itu. Yang paling penting dalam pertanggungjawaban sebenarnya, dalam pertanggungjawaban yang paling bertanggung jawab juga mendapatkan pemeriksaan yang mendalam. Ya, jadi struktur peristiwanya diurai, siapa yang paling bertanggung jawab, siapa yang menggerakkan sampai siapa yang digerakkan. Nah itu terang benderang kemarin dijelaskan kepada kami. Oleh karenanya memang karena prosesnya juga lagi berjalan, kami tidak bisa menceritakan detail. Tapi clue-nya adalah ada orang yang menggerakkan dan ada orang yang digerakkan. Nah, masing-masing kontribusi terhadap pelanggaran tersebut atau terhadap kejahatan tersebut diuraikan dengan cukup baik oleh teman-teman Propam. Baik, kami pahami Pak Anam jika Pak Anam tidak ingin membuka semuanya kepada publik karena ini menjadi ranah kewenangan pada saat sidang etik tadi. Tapi kemudian Pak, apakah memang ini sudah direncanakan Pak sebelumnya? Termasuk juga kalau Pak Anam mengatakan ini ada yang menggerakkan, ini harus bertanggung jawab juga. Apakah artinya yang menggerakkan kemudian juga yang bertanggung jawab tadi adalah mereka yang punya hak, punya kewenangan untuk menempatkan personil-personil siapa saja yang bertugas di ajang DWP itu Pak? Apakah seperti itu Pak? Struktur peristiwa yang dijelaskan kepada kami tidak hanya struktur peristiwa yang terjadi pada tanggal 13, 14, dan 15 pada acara berlangsung. Tapi struktur peristiwanya dijelaskan secara komprehensif, baik dalam konteks sebelum acara itu berlangsung sampai acara itu sudah berlangsung di luar tanggal 13, 14, 15. Oleh karenanya kami menganggap bahwa pemeriksaannya dengan melihat tidak hanya pada kejadian tanggal 13, 14, 15,
itu menunjukkan memang teman-teman Propam melakukan pemeriksaan secara komprehensif gitu. Jadi clue-nya tidak hanya pada tanggal 13, 14, 15 ketika acara itu berlangsung. Oke, baik, tentunya kami nantikan ya bagaimana jalannya sidang etik yang rencananya akan digelar minggu depan. Terima kasih banyak Pak Khairul Anam atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.